Halo sahabat Premier, ketemu lagi dengan saya Kakak Ogu. Sekarang kita mau membicarakan mengenai ginjal. Mungkin sahabat Premier, bapak-bapak, ibu-ibu, rada-rada apa sih ginjal? Sakit apa aja sih yang ada di ginjal itu? Nah, saya punya mungkin kayak satu cerita ya mengenai ginjal. Saya cerita dikit ya dok ya. Jadi katanya ginjal itu tuh ibarat kayak wastafel, di mana kita kayak nyuci piring, membutuhkan air, membutuhkan saringan, dan saringannya itu juga berfungsi untuk memilah-milah mana yang penting dan mana yang nggak penting. Nah, sahabat Premier, sekarang saya datangkan nih pakar-pakar ginjal, yang jelas sih pada punya ginjal, dua-dua satu orang. Dokter, saya jelaskan dulu ya. Ini ada Dokter Eka Laksmi Hidayati, spesialis anak, konsultan nefrologi ya dok. Tuh. Nah ini Dokter Eka ini yang bagian ginjalnya anak-anak. Dadah dulu dokter ke kamera. Oke. Dadah. Kemudian Dokter Sri Ayu Fernawati, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi ya dok ya. Tuh. Nah ini yang ngurusin ginjal-ginjal bapak-bapak ibu-ibu yang udah dewasa ya. Jadi kita akan mulai nih bincang-bincangnya. Dokter apa kabar dok sore ini dok? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, kita walaupun ada COVID ya dok, tetap kita harus tetap semangat, tetap berjuang apapun yang tadi kita hadapi ya dok. Siap, Apalagi dok. dokter-dokter nih, pasien-pasien ginjal itu kan bisa dibilang imunnya pada turun-turun ya dok. Jadi kan harus jaganya benar-benar. Nah nih dok, saya mau tanya nih dok, mungkin sahabat Premier juga suka bertanya. Kan nih dokter bagian ginjal anak, dokter Verna bagian ginjal dewasa. Saya ngobrol dulu sama dokter Eka ya dok ya. Dokter, kalau ginjal anak itu biasanya kita bisa melihat nggak sih dok perbedaan dari kesehatan anak itu hari-hari? Jadi bisa gini nih, dari tadinya kencingnya lancar jadi nggak lancar, oh sakit ginjal tuh, kayak begitu nggak sih dok? Atau ada hal-hal khusus yang harus kita perhatiin dari seorang anak untuk mengetahui apakah dia sakit ginjal atau enggak? Gimana tuh dok? Oke. Jadi ginjal itu kan sebetulnya bagian dari saluran kemih ya. Jadi dari Betul. ginjal, kemudian saluran kemih sampai dia keluar tuh sampai ke ujung tuh kita sebut saluran kemih. Ya. Kalau sakitnya di ginjal tuh sebetulnya tentu beda sama yang saluran kemih. Pada anak itu yang sering tuh adalah ISK atau infeksi saluran kemih. Ya. Oke. Saluran kemih yang dimaksud dengan diinfeksi itu juga pun ada dari mulai ginjal sampai ke ujung, dan itu gejalanya berbeda-beda. Kalau memang infeksinya di bagian bawah, biasanya langsung kelihatan tuh ada gejala perubahan berkemihnya, entah itu sakit ada rasa tuh. sakitnya atau anyang-anyangan ya, orang Iya, biasanya iya. bilang kalau yang buang air kecilnya sedikit-sedikit tapi sering tuh disebut anyang-anyangan. Nah kadang-kadang ada gejala itu gitu. Oke. Tapi itu hanya umumnya adalah ISK, tapi sakit ginjal yang lain tuh juga banyak pada anak. Pada anak ya dok. Ya, Kira-kira ada yang yang itu dok, yang paling parah gitu Yang dok? paling sering ya, yang Iya. paling sering dulu saya bicara itu adalah disebutnya sindrom nefrotik. Sindroman nefrotik ya dok Itu ya. kebocoran protein dari ginjal. Gejala utamanya pada awal bengkak, dan itu bengkaknya luar biasa. Oh, saya bengkak dok. Sindroman nefrotik enggak ya dok? Kalau Jadi bengkak tadinya semua. kecil tiba-tiba jadi segede Bengkak. begini, nah iya, itu baru. Iya benar-benar. pelan-pelan naik berat badan itu. Bukan sindrom Iya, nefrotik, itu sindrom pertumbuhan obesitas anak gitu. dok. Oh jadi bengkak ya dok dianya Iya, ya dok ya. iya. Oh dan itu biasanya terjadinya mungkin nggak langsung tiba-tiba bengkak gitu, atau makan waktu berapa? Justru kalau sindrom nefrotik ini pada waktu awal dia bengkaknya mendadak. Jadi pada anak yang tadinya ya normal lah ya, kemudian ada kenaikan berat badan yang mendadak Tiba-tiba. gitu ya. Ada kalanya memang orang tua menganggap wah anak saya jadi agak gemuk nih, iya, karena benar. makannya lagi bagus katanya. Tapi kok makin lama makin nambah terus berat badannya gitu. Oh, Jadi gitu. bisa tuh dalam 2 minggu itu naik 2 kilo gitu lah. Itu kan nggak normal ya, karena Iya, kita iya. punya kurva pertumbuhan yang nggak mungkin Nggak lah mungkin kenaikan langsung seperti itu. Oh ya. gitu ya dok. Jadi yang paling sering yang sindroman nefrotik itu Iya. yang memang ke ginjal ya gitu ya dok Iya. ya. Nah dokter Verna, kalau yang buat dewasa nih dok, kan ginjal juga sih yang setahu saya ya sahabat Premier, kalau ginjal tuh cuci darah, hipertensi. Nah kalau menurut dokter gimana tuh dok, kalau misalnya kira-kira gejala apa yang memang mengarah bahwa seorang dewasa itu sakit ginjal dok? Baik, kalau pada dewasa memang
kita biasanya bagi dua. Mm-mm. Ada penyakit ginjal akut Mm-mm. dan penyakit ginjal kronik. Mm-mm. Penyakit ginjal akut tuh yang mendadak, Iya, perubahannya cepat. Betul. Misalnya tadinya normal, betul. tiba-tiba dia mual muntah yang hebat, Tiba-tiba. sehingga terjadi dehidrasi yang cukup Mm-mm. berat, Mm-mm. kekurangan cairan. Mendadak fungsi ginjalnya bisa turun. Gitu. Ada juga sih yang mendadak seperti yang dijelaskan Dokter Eka Eka. yang sumbernya dari autoimun itu juga Oh, bisa ya, ada Dok, yang sifatnya ya. mendadak. Mm-mm. Atau tiba-tiba memang sudah ada riwayat punya batu ginjal yang tadinya nggak bermasalah, tiba-tiba batunya turun dan menyumbat. Oh, Itu juga fungsi ginjal bisa terganggu mendadak ya, Dok? terganggu. Mm-mm. Nah, itu yang akut. Mm-mm. Ada juga penyakit ginjal kronik. Mm-mm. Nah, kalau penyakit ginjal kronik ada 5 stadiumnya. Oh, malah banyak ya, Dok, Iya, ya? yang disebutkan harus sampai menjalani cuci Darah. darah atau hemodialisis Mm-mm. yang stadiumnya stadium 5. 5 yang memang si Iya. ginjal udah nggak bisa mencuci Iya. darahnya lagi, jadi butuh mesin dari luar ya, Dok, ya? Betul. Oh. Yang stadium 1 sampai 4 kita tetap sebutnya penyakit ginjal, bagian dari penyakit ginjal Betul. kronik, tapi biasanya belum sampai memerlukan. Cuci darah. Ya, kita harus tetap monitoring, kita Mm-mm. harus jaga Mm-mm. untuk bisa memperlambat atau menghambat prosesnya. Gitu. Oh, berarti biar kerusakannya nggak bertambah rusak dan Iya. tidak memerlukan cuci darah gitu ya, Dok. Betul. Tapi sindrom nefrotik yang tadi Dokter Eka bilang bisa terjadi nggak, Dok, di dewasa? Bisa. Oh, masih bisa ya, Bisa. Dok, ya? Iya. Karena memang bisa jadi fungsinya itu yang terutama yang bisa bikin rusak ya, Dok. Jadi makanya bisa bengkak juga. Kalau sindrom nefrotik pada dewasa memang seringkali dasarnya ada seperti autoimun. Oh, autoimun juga tetap ya, Iya, Dok, ya? jadi itu bisa muncul di berbagai usia. Nah, usia muda bisa, usia yang agak lebih tua juga masih bisa. Bisa. Oke. Pada mereka yang mengalami dasar problem diabetes juga bisa suatu ketika gambaran gangguan ginjalnya seolah-olah seperti sindrom nefrotik itu. Oh, kalau jadi penyebabnya bisa lebih dari banyak ya, Dok, satu, ya? cuman tampilan klinisnya bisa masuk kategori sama. sindrom. Sindrom nefrotik. Oh, Dokter menyerupai. Eka, tadi kan Dokter Vena bilang bisa dibagi stadium 1 sampai 4, stadium 5 cuci darah. Sama Di anak juga ada. gitu, Dok? Anak juga Oh, ada. ada yang cuci darah, stadium Dok? kayak gitu. Ada juga. Oh gitu, saya kira mah kasih minum aja yang banyak, artinya kita sehat nggak juga ya, Dok? Kalau pengeluarannya bermasalah, Mm-mm. dikasih minum banyak tambah bengkak. Oh, jadi nggak dikeluarin Iya. ya, makanya kenapa dibatasin ya, Dok, ya? Betul. Ya, ada yang harus dibatasin, Mm-mm. ada yang sampai harus pada stadium cuci darah, karena cuci darah itu kan ngeluarin cairan juga. Betul, Jadi betul. memang ada stadium-stadiumnya. Tadi saya bicara yang tersering ya, tetapi sebetulnya pada umumnya pada Hampir dasarnya sama. sih sama. Dan pengobatannya gimana tuh, Dok? Dari yang anak gimana, Dok, pengobatan ginjal? Sama kalau dia stadium 1 sampai Sampai 4, kita memberikan terapi. Terapi. Kalau memang penyakit dasarnya masih aktif, Mm-mm. seperti misalnya sindrom nefrotiknya masih aktif, maka kita mengobati sindrom nefrotiknya. Oh, jadi Pada kondisi dasarnya ya, tertentu, Dok, ya? pada kondisi tertentu bisa hilang itu sindrom nefrotiknya, bisa Oh, gitu. teratasi, Iya, tidak iya. berlanjut sampai ke stadium 5 yang 5 yang harus cuci cuci darah. darah. Tetapi ada kondisi tertentu dia nggak respon sama obat, maka dia sampai ke stadium 5. Itu kalau dari yang sindrom nefrotik yang Iya, tersering. Tapi kalau iya. dewasa kan terseringnya berbeda memang. beda penyebab, jadi Iya. beda pengobatan, dan kita juga ngobatinnya sesuai dengan penyebabnya. Ya, pada gitu waktu ya. pada betul. waktu yang di stadium awal Ya. kita ngobatin penyebabnya. Tapi kalau udah di stadium yang akhir jadi sama Iya, sama-sama cuci sama-sama darah. cuci darah. Iya. Duh, kesian amat ya, Dok, karena kan cuci darah itu, mohon maaf ya, sahabat Premier, juga sampai akhir hayat ya, Dok, Iya, ya, bisa seumur dibilang hidup, ya. iya. Nggak bakal bisanya, oh nanti kira-kira udah berapa kali cuci darah terus sembuh, gitu nggak bisa ya, Dok, ya? Nah, Atau bisa? kalau sebetulnya cuci darah tuh entry-nya tadi kan Dokter Verna bilang ada yang akut, ada yang kronik. Betul. Ada juga gagal ginjal akut. Nah, kalau yang akut bisa jadi berhenti Nah, cuci darah iya. di keberapa kali gitu ya, Dok, Iya. ya? Tapi biasanya itu ada Oh. penyakit dasarnya, misalnya pasien kena DBD yang berat, kena Terus, COVID yang berat. iya. Nah, selama ada infeksinya, dia ada gangguan ginjal, dikerjakan cuci darah. Tapi infeksinya perbaikan bisa membaik, tapi bisa juga jadi menetap ya, Dokter Oh Verna ya. gitu. Jadi Dokter Verna, nih aku mau nanya, mencegahnya gimana tuh, Dok? Mencegah supaya kita jangan sakit ginjal.
Nah, kalau yang akut Mm-mm. itu ya namanya akut ya. Iya. Kadang-kadang penyebabnya mendadak. Betul. Jadi kita nggak selalu bisa mencegah dengan ya. baik ya dok ya. Misalnya tiba-tiba diare hebat ya. Ya itu sih nggak bisa tanpa- diapa-apain ya dok. Nah kalau penyakit yang kronik, Mm-mm. kalau pada dewasa memang disebutkan penyebab tersering masih masalah penyakit klasik ya seperti hipertensi dan diabetes. Oh, dua itu ya, Dok, Dua ya. itu. Nah di luar itu ada penyebab-penyebab lain tapi frekuensinya mungkin lebih kecil. Lebih kecil. Jadi bagi mereka yang memiliki hipertensi dan diabetes, memang sarannya untuk secara berkala memonitor laboratoriumnya. Oh gitu. Masalahnya terutama mereka yang sudah mengalaminya cukup panjang tahunnya, 5 tahun ke atas. Bukan berarti di bawah 5 tahun kita nggak Aman, pantau, iya betul ya dok. tapi kita lebih mewaspadai mereka yang sudah 5 tahun ke atas. Jangan lupa untuk periksa laboratorium berkala. Berkala untuk supaya mengetahui Iya, itu betul. fungsi ginjalnya dok. Karena tidak semua itu ada keluhan di badan. Iya. Kadang tersamar kali ya dok ya. Betul. Biasanya kalau sudah sampai ada keluhan itu stadiumnya sudah Oh stadium gitu. lanjut itu. Jadi emang jangan sampai ada keluhan baru kita datang. Apalagi kalau Iya. misalnya kita udah punya hipertensi sama Betul. diabetes. Nah nih dokter Eka, dokter Verna kan megangnya dewasa-dewasa bisa diajak ngobrol ya dok. Kalau dokter kan anak-anak dok. Itu gimana dok cara misalnya pencegahannya yang dokter suka kasih tahu kepada keluarga atau orang tua si anak dok untuk pencegahan supaya tidak terjadi sakit ginjal gitu dok. Iya. Jadi tidak semuanya memang bisa dicegah ya. Misalnya yang kelainan bawaan, Oh, itu ada juga kelainan bawaan kelainan ada bawaan juga ya, ya, Dok. kelainan bentuk ginjal, sumbatan dan sebagainya tuh kita nggak bisa cegah. Kalau memang sudah diketahui ya pencegahannya namanya pencegahan sekunder ya. Jadi kita seperti yang tadi disebutkan pemantauan yang baik, Betul. kepatuhan berobat itu penting untuk mencegah supaya dia jangan menjadi lebih buruk gitu. ya Nah, dok, benar-benar. tergantung kelompok umur maka kepatuhan berobat itu tergantung orang tuanya. Betul, karena Kalau kan masih dokter anak kecil, semua, iya. Kalau iya. masih kecil orang tuanya patuh berobatnya, maka anaknya pasti akan dikejar-kejar buat Iya minum betul obat. betul. Dan biasanya kalau anak-anak tuh saya lihat ya, mereka tuh hidupnya memang penuh dengan pembelajaran ya. Jadi Iya. kalau dia diajarin dari awal dia patuh pengobatan ya dia akan ngikutin gitu. Sampai ke minum-minumnya Iya, kan ya minum dok obat harus cuma juga, iya. berapa mili gitu ya Iya, dok. tapi ada masanya tuh umumnya di masa remaja yang memang remaja kan masa suka membangkang ya. Betul. Sering coba-coba perilaku yang beresiko. Iya. Dokter anak bilangnya kelompok yang senang risk-taking behavior ada Oh. yang harus kita waspadai itu Oh pada gitu. kelompok remaja. Apalagi dia mempunyai Iya. penyakit ini ya dok Nah itu ya. harus kita waspadai. Yang sehat aja kan suka kebut-kebutan naik motor, Iya, benar. pengen coba ngerokok, pengen Iya, coba benar. obat-obatan Iya, gitu. benar. Nah jadi sama anak yang sakit pun bukan berarti mereka beda perilakunya. Jadi Iya. kadang-kadang kalau lepas obat aku sakit lagi nggak ya mungkin gitu Oh, kali ya. Jadi gitu, harus Dok. berulang-ulang kita kasih tahu. Iya gitu. benar, makanya kalau anak tuh pasti akan lebih besar resikonya dan kita juga kayak menghadapi 2 pasien, ya anaknya, ya bapak ibunya gitu ya dok ya. Nah terus nih dokter Verna sarannya nih buat sahabat Premier supaya tidak terkena sakit ginjal nih saya ada beberapa pertanyaan sih dok. Minum kopi sama teh bisa sakit ginjal nggak? Tapi banyak-banyak maksudnya tiap hari kopi. Ini sekalian ngasih saran nih sama temen sahabat Premier dok. Memang disebutkan bagi yang sudah problem dengan ginjalnya, kopi itu bermasalah apabila diminum dalam jumlah yang banyak. Karena kita juga harus tahu kandungan apa yang ada di kopi. Pertama, kopi itu ada kafeinnya, Betul. bisa meningkatkan tekanan darah. Oke. Kemudian dia juga mengandung oksalat. Bagi yang mudah terjadi batu saluran kemih iya, itu benar, bisa dok. memicu, ya. Oke. Nah, apalagi kalau pakai creamer misalnya, di dalam creamer itu kan memang ada fosfat juga. Oh, Ya, bisa jadi menyebabkan yang si bagi mereka yang batu sudah lagi, problem ya. ginjal, fosfat itu sebaiknya tidak boleh tinggi. Memang dia sudah punya kecenderungan
fosfat di dalam darahnya tinggi. Jadi kalau konsumsi makannya tidak tepat, fosfatnya akan makin tinggi dan menimbulkan masalah baru. Jadi bukannya tidak boleh sebenarnya, boleh, tapi ya secara umum juga rekomendasi kopi bagi orang sehat pun mungkin hanya 1 sampai 2 cangkir saja dalam sehari. Cangkir loh ya, bukan gelas. Cangkir ya, bukan ember. Oh gitu. Berarti udah sahabat Premier minum air putih aja deh. Udah pasti bagus ya dok. Apalagi pada stadium tertentu yang memang jatah minumnya dikurangi. Mau tidak mau sudah harus dibatasi. Iya tuh dok. Nah, jadi nggak bisa terlalu semuanya jadi kopi atau teh. Gitu. Tetap air putihnya harus dibanyakin. Nah, iya, betul. Terus nih kan tadi DM sama hipertensi udah diceritain langsung nih sama dokter Verna. Kalau misalnya nih dokter Eka anak kecil kan kadang dia kan minum air putihnya kalau nggak minum nggak mau tuh dok. Gimana dokter saran dokter nih sama sahabat yang punya anak-anak kecil yang pada males minum air putih, gimana dok? Ya lagi-lagi memang mereka hidupnya dari belajar sehari-hari Iya, kan, jadi diingetin terus, kemudian diberikan contoh gitu. Kalau memang keasikan main, ditawarin terus minum, suapin kali ya dok. sedikit-sedikit tapi sering ya gitu. Dikasih airnya, air putihnya sekolah dok. juga dibawain bekal air putih, kemudian titipin sama gurunya, suruh ingetin. Iya, apalagi kalau misalnya anak-anak gitu. yang udah ada penyakitnya ya dok, berarti harus kita lebih lagi nginginnya ya dok ya. Tapi kalau mereka sudah patuh ya, sudah tahu, apalagi misalnya yang memang punya sakitnya berat, kemudian dia suka masuk rumah sakit dan itu dia tahu itu terapi ya, cairan itu juga, itu mereka bisa sampai banyak loh, bisa 2 liter gitu. Saya kagum juga sama pasien-pasien itu. Saya tanya, udah bisa berapa sekarang? Udah bisa 1,5, udah bisa 2 liter. Gitu ya dok, berarti memang harus dikasih tauin, maksudnya ini tuh demi kesehatan kamu, ini tuh kebutuhan kamu tuh sekian sehari. Jadi kita kayak diskusi ya dok sama anak. Kalau mah bapak-bapak ibu-ibu udah gede-gede mah, ayo mau di ini paling digini dok ya dokter Verna ya, mau dicuci darahnya, mau digosok kan gitu. Oke dokter, jadi nih sahabat Premier, kalau emang udah punya hipertensi ya dokter Verna atau DM ya mesti awas-awas, observasi, cek lab ya dok kalau perlu. Minum kopi, minum teh dikurangin tuh saran dokter Verna, karena kopi dan teh itu juga bisa satu meningkatkan hipertensi dan juga bisa membentuk batu-batu ginjal itu ya dok ya. Kalau dari dokter Eka, bapak ibu punya anak ya coba dirayu terus minumnya biar banyak, biar dia juga dikasih pendidikan kesehatan lah, atau dikasih kayak nasihat bahwa itu penting ya dok ya, bahwa itu tuh untuk menjaga kita. Soalnya kadang aku tuh pernah tuh waktu sekolah perawat dok, ketemu sama pasien masih muda dicuci darah, kayaknya sedih ngelihatnya gitu ya. Duh gimana sih ini anak, kan kasihan amat, tapi ya memang kan kondisi ya dok ya, jadi dia terjadi seperti itu ya dok. Terus kenapa dok? Satu lagi kepatuhan berobat. Jadi kalau cuma ngecekin lab aja tapi obatnya nggak diminum, sama aja ya dok. Iya. Ada orang yang seneng ya periksa darah tuh kayaknya, tapi obatnya diminum apa enggak? Oh gitu, berarti harus ada pendampingan minum obat juga ya dok kalau kayak susah juga ya. Ya mesti kesadaran sendiri tuh. Berarti emang kita harus sadar ya dok. Sadar sahabat kami, jagalah kesehatan. Minum air putih, jangan kopi. Jaga tekanan darahnya. Apalagi itu. Kontrol tekanan darahnya. Kontrol tekanan darah. Kadar gulanya. Iya oke. Dan itu dokter, hari ini aku banyak banget dapat pelajaran karena secara aku juga pasien diabetes dan hipertensi gitu ya, jadi harus ikutin. Iya, aku kayaknya harus menuju nih kepada sahabat Premier, segera datangi kalau memang punya hipertensi, diabetes. Kalau terkontrol sih bagus ya dok, tapi kan kita juga harus lihat fungsi ginjalnya ya. Oke, terima kasih banyak dokter Verna, terima kasih banyak dokter Eka, selalu sehat ya dok, terima kasih udah melayani pasien-pasien kita. Sampai ketemu lagi sahabat Premier di masa yang akan datang. Dah.